Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil makalah kami mengenai analisis sensitivitas atau elastisitas permintaan. Nah, di sini dalam makalah ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu akan saya sendiri yang akan membahas, yaitu mengenai pengertian elastisitas atau sensitivitas atau derajat kepekaan. Nah, pada bagian ini di setiap pasar yang kompetitif atau di mana pasar banyak pembeli dan penjual yang saling bersaing, itu perilaku penjual dapat dicerminkan oleh kurva penawaran yang lerengnya itu semakin meningkat atau upward sloping. Nah, sedangkan perilaku pembeli itu diwakili oleh kurva permintaannya yang lerengnya itu semakin menurun. Kemudian untuk harga barang itu senantiasa menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan kuantitas barang yang telah ditawarkan atau kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, elastisitas di sini adalah tingkat kepekaan atau perubahan atau suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lainnya. Atau dalam ilmu ekonomi itu, elastisitas dapat diartikan sebagai perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Jadi elastisitas itu dapat mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harganya. Kemudian untuk penggunaan itu yang paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan hal apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa itu kemudian dinaikkan. Nah, untuk pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan itu sangatlah penting. Bagi produsen, pengetahuan ini itu digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Nah, menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini itu jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dalam jumlah yang kecil, pasti kenaikan akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih akan mendapatkan keuntungan. Jelas di sini bahwa produsen itu harus mempertimbangkan bagaimana tingkat elastisitas barang produksinya sebelum membuat suatu keputusan. Ia harus memperkirakan seberapa besar kepekaan konsumen atau seberapa besar konsumen yang akan bereaksi jika ia mengubah harga sebesar 10% dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya, saya Elena Silva Majid akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah permintaan inelastis sempurna, yaitu dengan elastisitas sampai dengan 0. Bentuk kurva dari permintaan ini adalah vertikal, yang berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas dari barang atau jasa tersebut tetap tidak berubah. Contohnya adalah tanah. Jadi meskipun harganya itu naik terus, kuantitas yang tersedia itu tetaplah terbatas. Yang kedua adalah permintaan inelastis dengan elastisitas kurang dari 1. Karena presentasi perubahan kuantitas permintaan itu kurang dari presentasi perubahan harga. Contohnya itu adalah beras. Jadi meskipun harganya itu naik, konsumen akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Namun sebaliknya, jika harganya itu turun, konsumen juga tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga tersebut. Yang ketiga adalah permintaan uniter elastis dengan elastisitas sama dengan 1. Karena presentasi perubahan kuantitas permintaan itu sama dengan presentasi perubahan harga. Contoh dari produk uniter elastis ini tidak dapat disebutkan secara spesifik. Karena ini itu lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan juga permintaan inelastis. Yang keempat adalah permintaan elastis, yaitu dengan elastisitas lebih dari 1. Maksudnya adalah presentasi perubahan kuantitas permintaan itu lebih besar dari presentasi perubahan harga. Contohnya itu adalah makanan ringan dan juga pakaian. Jadi walaupun harganya itu naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Jenis yang kelima adalah permintaan elastis sempurna, yaitu dengan elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu pasar itu sanggup membeli semua barang yang ada di pasar.
Contohnya itu adalah pada barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan juga fungsi sama, meskipun dijual di tempat yang berbeda ataupun diproduksi oleh produsen yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang kedua adalah tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang ketiga adalah jenis barang atau pola preferensi konsumen. Yang keempat adalah periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Yang kelima adalah kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Jadi elastisitas itu dapat besar apabila harganya itu relatif tinggi. Kemudian juga terdapat banyak barang pengganti yang baik dan juga ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Dan sebaliknya, elastisitas itu akan kecil apabila barang yang bersangkutan itu terdapat dalam jumlah banyak dan harganya itu relatif rendah. Kemudian juga apabila benda itu digunakan dengan kombinasi benda lain dan barang tidak terdapat barang-barang pengganti. Jadi barang tersebut itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada juga hal-hal yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah kebutuhan ataupun kemewahan. Jadi permintaan atas barang kebutuhan pokok itu umumnya inelastis, sedangkan permintaan atas barang mewah itu lazimnya elastis. Yang kedua adalah ketersediaan substitusi atau barang pengganti. Jadi suatu barang itu apabila mempunyai barang pengganti, maka permintaannya itu akan bersifat elastis. Karena konsumen itu akan lebih gampang mengganti ataupun meninggalkan barang dengan barang pengganti tersebut. Contohnya itu adalah mentega dan juga margarin. Jadi apabila harga mentega naik sedangkan harga margarin turun ataupun tetap, maka konsumen itu akan mengganti konsumsi mentega dengan margarin tersebut. Yang ketiga adalah pasar. Jadi elastisitas dari permintaan pada tiap pasar itu tergantung pada batasan pasar. Jadi misalnya pasarnya itu kecil, maka permintaannya akan lebih elastis dari pasar besar. Karena dalam pasar kecil, konsumen akan lebih mudah menemukan barang pengganti. Yang keempat adalah periode waktu. Jadi periode waktu yang lebih lama itu dapat mempengaruhi permintaan dari bermacam barang itu lebih elastis. Contohnya adalah apabila harga bensin naik, maka permintaan konsumen pada bulan-bulan pertama itu juga akan turun, namun untuk bulan-bulan selanjutnya permintaannya akan stabil kembali. Kemudian ada manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Yang pertama adalah kebijakan impor. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah itu mempunyai kepentingan sebagai pengendali impor. Jadi apabila suatu barang itu sudah diketahui sifat elastisitasnya, maka pemerintah juga dapat mengambil kebijakan apakah kegiatan impor tersebut dilanjutkan ataupun dihentikan. Yang kedua adalah perpajakan. Jadi apabila suatu barang diketahui sifat elastisitasnya, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan terhadap pajak barang tersebut. Jadi apabila barang tersebut itu mempunyai sifat inelastis, maka pemerintah akan cenderung menaikkan pemungutan pajak atas barang tersebut. Namun jika barang tersebut sifatnya elastis, maka pemerintah juga akan menaikkan pemungutan pajak terhadap barang tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Ini adalah manfaat yang dapat diambil oleh produsen. Jadi apabila permintaan barang tersebut itu elastis, maka produsen akan menurunkan harga jual. Namun apabila permintaannya itu bersifat elastis, maka produsen akan menaikkan harga jual atas barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk elastisitas penawaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Utomo dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang elastisitas penawaran, yaitu banyak sekali permasalahan ekonomi yang hadir dalam kehidupan seseorang, kelompok ataupun masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, maka mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk menetapkan keputusan terbaik melalui penentuan skala prioritas kebutuhan. Dengan skala prioritas tersebut, setiap orang, kelompok ataupun masyarakat harus mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi segala kebutuhannya supaya tidak terjadi kelangkaan. Oleh sebab itu,
setiap produsen ataupun pelaku ekonomi harus mempunyai pengetahuan mendasar mengenai konsep dan teori di dalam ilmu ekonomi agar prinsip untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bisa dicapai dan dirasakan oleh semua. Elastisitas dapat juga dikatakan sebagai suatu kepekaan permintaan dan penawaran terhadap harga barang ataupun jasa itu sendiri. Suatu elastisitas harga dari penawaran price elasticity of supply dapat mengukur seberapa banyak jumlah barang dan jasa berubah yang disebabkan oleh perubahan harganya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia terlahir sebagai makhluk ekonomi yang bersifat sosial. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Kita sering mendengar istilah ekonomi, misalnya ada pengaruh antara jumlah penawaran terhadap harga barang tersebut. Dua jenis-jenis kurva penawaran yaitu penawaran tidak elastis sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran uniter elastis, penawaran elastis, dan penawaran elastis sempurna. 3. Faktor penentu elastisitas penawaran, yaitu dalam membentuk elastis penawaran ada dua faktor yang penting yang mempengaruhinya, yaitu sifat perubahan biaya produksi atau suatu penawaran tidak bersifat elastis apabila dalam meningkatkan kuantitas penawaran dilakukan dengan biaya yang tinggi. Yang kedua, jangka waktu analisis penawaran dapat dibedakan menjadi 3 periode waktu. Manfaat elastisitas penawaran. Manfaat perhitungan elastisitas penawaran lebih banyak untuk kepentingan produsen. Dengan mengetahui seberapa elastis penawaran terhadap harga, maka produsen bisa mengetahui beberapa hal berikut. A. Perusahaan sehat atau tidak. Semakin elastis itu artinya respon penawaran terhadap perubahan harga semakin cepat, dan semakin baik atau cepatnya respon penawaran terhadap perubahan harga bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. B. Kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode mendatang. Karena elastisitas penawaranlah perusahaan bisa mengetahui kebijakan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh periode mendatang. C. Apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan juga bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil analisa elastisitas penawaran. Demikian penjelasan dari saya, Muhammad Wahyutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.